Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana tepat pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad dilahirkan sebagai menjadi seorang pemimpin manusia yang menyelamatkan kita dari kezaliman, kekafiran, dan kekufuran. Melalui beliau, Allah menunjukkan jalan bagi manusia untuk menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada baiknya apabila bulan Rabiul Awal atau tahun Gajah ini kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan iman sebagai muslim dan muslimin untuk beribadah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Seperti yang tertera dalam Quran surat At-Taubah Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Shadaqallahul adzim. Yang berarti Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Merujuk pada ayat tersebut, kita sebagai umat muslim dan muslimin harus menumbuhkan rasa cinta melebihi diri kita sendiri kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul kita dan menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau, Rasulullah Muhammad SAW, yang mengajak kita untuk masuk surga dan menjauhi kita dari api neraka. Sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada Umar bin Khattab agar mencintai beliau melebihi cintanya kepada diri sendiri. Loyalitas kita kepada Rasulullah tentu berbeda dengan loyalitas yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga sudah menjadi keharusan kita sebagai umat muslim dan muslimin mendahulukan kecintaan kepada Allah maupun kepada Rasulullah dan dalam hati kita masing-masing dari segala apa atau siapa yang kita cintai. Dengan peringatan kelahiran Nabi, diharapkan kita dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah. Dengan peringatan ini juga, kita dapat mengingat Rasulullah berjihad dalam meningkatkan agama Allah, yaitu agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri, hayati, dan contoh bagaimana perilaku hidup Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa yang dijalankan Rasulullah pada zaman dahulu, semoga dapat kita jadikan acuan sebagai kehidupan di masyarakat. Sehingga sudah menjadi keharusan kita semua sebagai umat muslim mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan peringatan kelahiran Rasulullah, kita diharapkan dapat mengungkap kembali perjalanan atau kisah Nabi di zaman dahulu, serta dengan peringatan ini diharapkan kita dapat mengingat kembali bagaimana Rasulullah berjihad kepada Allah dan menegakkan kebenaran agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW,
Marilah kita telusuri, kita hayati, dan kita contoh bagaimana perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, terutama dalam mencintai Allah dan Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you to take me home? I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul, not to fall.